Ada sukacita hari ini? Ada stres kerjaan? Ada. Iya, senang sekali ya. Kalau kita stres berarti kita kerja. Kalau nggak ada stres berarti kita nggak siap menerima tantangan. Kata orang, hidup itu kalau nggak ada kerikilnya nggak bisa jadi jalan mulus gitu. Jadi perlu ada tulang, ada batu, ada semen, ada hal-hal yang berat yang barangkali sulit begitu ya. Tapi dengan itu kita bisa menjadi pribadi yang maju. Di dalam sebuah kota kecil, suatu hari truk pengangkut beras itu tiba karena memang stok di desa itu kosong begitu. Begitu truk pengangkut beras itu tiba, wah orang langsung hiruk-pikuk antri untuk beli beras. Sampai pada suatu giliran seorang ibu tua membawa sebuah beras dan dia berkata kepada pemilik toko, maaf Bapak, bolehkah saya dibagi satu gelas ini saja beras? Karena saya nggak punya uang untuk beli. Pemilik toko itu melihat perempuan tua ini, tidak mungkin saya memberikan kamu beras di gelas ini. Waduh, orang sekeliling gak nyangka begitu. Si pemilik toko ini jawab begitu. Tapi lalu dia suruh anak buahnya ambil satu karung, antar ke rumah ibu ini. Wah, orang kaget lagi karena dipikir minta satu gelas gak dikasih, tapi malah suruh anak buahnya kirim satu karung diantar ke rumah ibu itu. Aduh, tidak terbayangkan betapa sukacitanya si ibu ini. Dia bilang, saya tidak layak untuk terima seperti demikian. Ya, terima kasih. Itu cuplikan cerita. Tetapi di dalam hidup ini ada sisi-sisi sebuah pengharapan, ada sisi sebuah kemampuan untuk memenuhi sesuatu. Ada sesuatu yang diharapkan orang dari diri kita, dan ada sesuatu yang kita bisa berikan. Dan itulah menjadi bagian dari bagaimana sebetulnya hidup di dalam bijaksana. Diberikan, dibutuhkan bukan hanya soal beras, soal materi, tetapi justru banyak hal yang tidak terukur itu. Bukan sesuatu yang bernilai secara fisik, tetapi di dalam kehidupan kita ada banyak keputusan yang harus kita ambil yang tidak tampak fisiknya. Dan itulah yang akhirnya membawa orang kepada, oh, orang itu bijak atau tidak. Sebelum itu mari kita sama-sama menentukan bagaimana kita bisa bersikap seperti pemilik toko itu, misalnya bukan soal gaya dia ngomong, tetapi bagaimana kita bisa memberikan lebih baik daripada apa yang orang harapkan dari hidup kita. Mari kita buka dari kitab 3 Yohanes. 3 Yohanes kita membaca pasal yang kelima sampai dengan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. 3 Yohanes ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Kita baca berbalasan ya, bergantian. Saya akan baca ayat 5, minta tolong Bapak Ibu. Ayat ke-6, nanti 12 kita baca bersama-sama. Nanti setelah itu kita membuka Roma pasal 12 ayat 18, kita baca ya. 3 Yohanes, kita baca ayat ke-5 sampai 12, kita baca berbalasan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih. Bagaimana perbuatanmu jika orang membawa mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang benar kepada Allah? Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat tentang Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab dia mengatakan kata-kata yang kasar pada kami. Dan belum merasa puas dengan itu, dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara kita, tapi juga beberapa orang yang mau menerima mereka dalam beberapa orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah.
Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Kita buka Roma pasal 12 ayat ke-18, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 18 bersama-sama. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mengenai bijak dalam bertindak, memang menjadi pergumulan banyak orang. Bijak sendiri bisa standarnya macam-macam begitu ya. Nah, sebetulnya yang seperti apa sih yang dikehendaki di dalam hidup ini, yang seperti firman Tuhan katakan gitu ya, yang mau kita gumuli bersama dan perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Seperti tadi, sebetulnya ada kebutuhan dan ada kemampuan. Ada kebutuhan dari pihak lain dan kemampuan dari diri kita untuk memenuhi. Tapi tidak selalu di dalam kehidupan bijaksana itu sekedar take and give. Bukan sesuatu yang dibutuhkan orang dan sesuatu yang kita bisa berikan. Ada jauh lebih bernilai dari itu, yaitu keputusan kita untuk melakukan sesuatu, merespon ataupun terhadap orang lain yang ada di berhubungan dengan kita. Itu perlu sebuah ukuran begitu. Nah, waktu kita baca tadi kitab 3 Yohanes, sebetulnya ini kitab yang pribadi. Jadi surat pribadi kepada Gaius. Kalau kita baca di 3 Yohanes 1 ayat 1 ya. Gaius ada banyak, tidak dijelaskan ini Gaius siapa begitu. Tapi Gaius yang disebutkan ini adalah Gaius yang mengabarkan Injil keliling. Jadi pada waktu itu jemaat yang mengenal Kristus itu menggebu-gebu. Semangat untuk memberitakan Injil itu besar sekali, sekalipun tantangan itu besar. Kalau kita lihat di surat 2 Yohanes misalnya, itu menyangkut soal ajaran sesat dan lain-lain. Tetapi 3 Yohanes ini menyatakan tentang bagaimana seorang pemberita Injil harus bertindak di dalam keseharian mereka. Dan Gaius ini orang yang memberitakan Injil dan keliling kemana-mana, termasuk juga dia adalah orang yang menerima orang lain di dalam tempatnya begitu. Seringkali di dalam perjalanan ini orang bisa nebeng ke rumah orang yang disinggahi begitu. Dan dulu tuh aman-aman begitu ya. Nggak kayak sekarang kalau kita tiba-tiba ada orang ketok rumah kita nggak kenal, kita mikir berapa kali untuk kasih masuk orang itu gitu ya. Apalagi kalau alasan boleh nggak saya numpang 1 malam tinggal di sini. Pasti kita ini apa, tapi nggak demikian dulu begitu ya, karena memang penginapan itu jarang, perjalanan jauh, dan biasanya orang saling tolong-menolong gitu. Tetapi di sini disebutkan meskipun orang banyak yang nggak bantu, orang nggak percaya nggak akan kasih apa-apa ya, boleh tinggal begitu, kadang-kadang ditolak begitu. Tetapi hendaklah orang percaya itu saling tolong begitu. Ini bagian yang kita baca tadi. Nah, tapi ada 2 tokoh yang kita lihat di sini, yaitu Diotrephes ini ya, dan Demetrius. Ini yang berlawanan, bertentangan. Satu sisi Diotrephes ini, Trephes ini orang yang tidak mau pengaruhnya diambil oleh orang-orang dari teman-teman Rasul Paulus begitu ya, termasuk Yohanes dan lain-lain. Ini Rasul Yohanes menulis ini Gaius ini kemungkinan adalah orang yang mendampingi Rasul Paulus dalam pelayanannya di Efesus begitu ya, atau di dalam perjalanan waktu yang terakhir yang ke Korintus, karena ini ditulis sekitar tahun 90-an, kitab terakhir sebelum kitab Wahyu gitu. Nah, kita lihat bahwa apa yang dilakukan Diotrephes dan Demetrius menjadi ukuran sebetulnya antara satu orang yang dianggap benar dengan satu orang yang tidak benar dan yang benar. Diotrephes seorang yang tidak baik, tidak melakukan hal yang benar, dan Demetrius seorang yang menjadi murid Tuhan, yang menjadi contoh begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya hal seperti demikian sudah sering terjadi. Kalau kita lihat waktu bagaimana Hawa diajak ngomong oleh setan yang mengambil rupa ular itu ya, menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan firman Tuhan. Dia bukan nggak tahu, Hawa sudah tahu. Dia berhubungan langsung dengan Allah. Dia mendengar sendiri bagaimana dia diciptakan. Dia tahu bagaimana dia dipasangkan dengan Adam. Dan dia tahu apa yang harus dikerjakan soal taman itu.
Kejadian 3 ayat Kejadian 1 ayat 28. Jadi seluruh bumi itu, alam semesta, menjadi bagian yang diberikan untuk dikelola, ditaklukkan begitu. Tetapi iblis bilang sesuatu yang lain. Kamu dikasih tahu di bawah, enggak, di tengah itu justru boleh dimakan. Kalau kamu dimakan itu hebat. Nah, seringkali di dalam hidup kita, waktu kita mau bertindak bijaksana, kita berhadapan dengan statement-statement yang demikian, memutarbalikkan fakta yang kelihatannya kedengaran sepintas itu benar, membuat kita menjadi curiga dengan pihak lain yang pernah sebetulnya memberitahu yang sebenarnya, lalu kita menjadi tidak percaya, dan itu semua mengganggu bagaimana kita ambil keputusan. Dan Hawa salah mengambil keputusan, karena dia terakhir lebih percaya pada iblis ketimbang Allah yang setiap kali menyertai dia sebetulnya. Hanya apa? Karena salah mengambil kesimpulan dari apa yang dia dengar. Yang kedua, tokoh di Perjanjian Baru yang juga nggak kalah hebat, yaitu Yudas, beserta dengan Tuhan Yesus terus kok kemana-mana, ikut tahu persis. Tapi kita tahu Yudas adalah orang dari kaum Selot, dari golongan Selot. Golongan ini keras sekali berkeinginan untuk merdeka dari jajahan Romawi. Jadi setiap kali yang mereka lakukan pemberontakan, seperti Barabas yang disalibkan termasuk orang Selot, bersalah. Jadi dia orang yang juga berontak untuk melepaskan diri, maksudnya membuat kekacauan dan lain-lain, karena tidak bisa diterima bahwa mereka Yahudi dijajah oleh Romawi. Nah, Yudas bukan orang yang buruk. Dia megang keuangan, dia tahu strategi, dan dia punya keinginan karena dari kaumnya itu. Oleh sebab itu, dia salah menerjemahkan apa yang Yesus lakukan di dalam langkah hidupnya. Dia tidak bisa berpikir bijak karena ada keinginan pribadi yang masuk di dalam kesimpulan itu. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Aku datang bukan untuk nyembuhin orang. Dia lihat sendiri, meskipun orang antri banyak untuk disembuhkan, tapi Tuhan Yesus malah mengasingkan diri untuk berdoa, menghindar, malah tidak mau terusnya. Pada kesempatan tertentu Tuhan Yesus bilang, kamu kan datang cuma untuk roti. Kenapa? Mereka pengen dapat roti lagi. Kenapa 5.000 orang bisa kenyang kok sekaligus? Nggak perlu pusing-pusing. Tuhan Yesus bisa pecah-pecah roti dan langsung kenyang semua. Tuhan Yesus juga bisa nyembuhin. Yudas juga tahu. Jadi kita lihat Yudas berhitung dengan cermat sekali. Ini tokoh yang betul-betul bisa didorong jadi raja. Oleh sebab itu pada waktu masuk ke Yerusalem dan semua teriak Hosana, dia bilang inilah momentumnya itu. Dia menjual Tuhan Yesus meskipun harganya cuma 30 keping perak, itu murah banget untuk sebuah harga toko yang mahal. Karena apa? Bukan itu tujuannya. Tujuan Yudas bukan uangnya itu, tapi momentum itu. Dia sudah pikir kalau Tuhan Yesus ditangkap lalu rakyat berontak, murid-murid dan lain-lain, dan dia juga tahu Petrus bilang kan, barangkali sebelumnya dia juga ngomong sama Petrus untuk dorong-dorong, sehingga pada malam terakhir itu pokoknya kalau ada yang ini saya kempes itu. Waktu perjalanan Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, menurut orang siapa aku? Menurut kamu siapa aku? Petrus jawab dengan tepat. Tapi setelah itu ya kita tahu ceritanya, dia bisa punya pikiran yang keliru. Karena apa? Di dalam pikirannya dia, calon raja ini kagak boleh menderita, nggak boleh kalah. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti demikianlah sebetulnya yang bisa mengganggu kita bagaimana kita berhidup bertindak bijak. Petrus rasa dia bertindak bijak, Yudas rasa dia bertindak bijak, Hawa juga dia rasa dia bertindak bijak dengan ambil buah itu. Karena dengan demikian dia bisa nanti diskusi lebih setara dengan Allah. Kan itu kata setan kan, kamu jadi seperti Allah nanti. Padahal memang sudah Tuhan kasih tahu mereka itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang keliru inilah sebetulnya yang mestinya kita pelajari. Bagaimana caranya supaya kita nggak sampai terjebak pada hal yang sama? Yudas keliru, ujungnya dia bunuh diri. Adam dan Hawa keliru, ujungnya kita seluruh dunia menjadi orang berdosa. Petrus keliru, begitu semangatnya dia,
salah juga mengartikan, tetapi dia bertobat. Oleh sebab itu kita tahu ada hal besar yang bahaya seperti Adam dan Hawa sehingga mengakibatkan seluruh dunia teribas dosa. Ada yang gila kayak Yudas, gurunya sendiri dia jual, tapi dia penyesalannya bukan memperbaiki itu dan bunuh diri. Karena udah malu dan dia rasa gagal, barangkali dia juga udah janji ke kaumnya orang Selot untuk nanti ini, dan dia juga mungkin ngomong-ngomong dia akan jadi menteri keuangan barangkali nanti di pemerintahan, kita nggak tahu. Tetapi nyesel dia, ngorbanin gurunya, salah dia. Ternyata gurunya nggak berontak, malahan Petrus yang tebas telinganya salah satu itu ya, Markus itu terus Markus malah disembuhkan begitu, nggak bikin ribut. Tuhan Yesus diam aja dibawa ke pengadilan. Jadi dia nyesal. Nah, tetapi penyesalan ada keliru, penyesalannya Adam dan Hawa juga tidak membawa perubahan. Tapi kita lihat ada kemungkinan yaitu penyesalan seperti yang dilakukan Petrus. Oleh sebab itu kita mesti belajar sebetulnya seperti apa yang Tuhan kehendaki melalui seperti Petrus yang bertobat. Bagaimana bisa berpikir bijak merubah ini? Nah, ternyata kalau kita perhatiin itu bukan pekerjaan kita memang. Itu Roh Tuhan yang nolong. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa pelajari apa yang menjadi bagian yang mesti kita lakukan. Nah, contohnya begini. Di dalam keseharian kita banyak sekali terima memang begitu ya, flyer lah apa, pagi-pagi kata-kata bijak dan lain, banyak sekali. Banyak kita bisa belajar. Tetapi apakah kata-kata yang kita anggap iya benar juga ya ini, itu merubah kita? Misalnya, bangunlah pagi karena rezeki datang pagi hari. Itu kan kata orang dunia gitu kan. Bangunlah pagi sebelum rezeki dipatok ayam. Misalnya gitu. Wah, orang dunia percaya itu. Mereka bangun pagi kerja benar-benar. Sebetulnya kan itu pendapat umum. Padahal rezeki kan datang dari Tuhan gitu kan. Mungkin nggak kita nggak bangun pagi Tuhan kasih rezeki? Mungkin. Tetapi di dalam Alkitab pun ditulis bahwa belajarlah dari semut yang rajin itu. Misalnya begitu. Nah, jadi kita lihat ada banyak hal di sekeliling hidup kita, statement-statement yang sebetulnya yang kita sadari ini betul dan mestinya bisa membuat kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita kalau gitu jadi bijak? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, Alkitab memberikan semuanya untuk kita bisa bertindak bijak sebetulnya. Ada semua. Tuhan sudah kasih dan kita sudah baca. Tuhan Yesus bilang, kalau ada musuh, kamu jangan lawan dia. Kalau dia sampai tampar pipi kananmu, kasih pipi satunya lagi. Tuhan tapi juga bilang, kalau iya ya katakan iya, kalau enggak katakan tidak. Selebihnya dari iblis. Tuhan juga ngomong itu. Kita juga baca di bagian lainnya, marilah kamu sama-sama semua sehati sepikir. Jangan sendiri-sendiri. Ada banyak hal yang kita itu. Nah, cuman masalahnya, kenapa kita tidak melakukan itu? Kenapa kita jadi nggak bijak? Di sini disebutin di ayat ke-11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Soal baik yang jahat aja kita juga bisa jadi ukurannya itu ya. Oh, kalau kasih uang itu baik, kalau marahin itu jadi kurang baik. Marah itu salah, kalau ngasih itu baik. Sekarang bagaimana kalau ngasih itu ngasih narkoba, dan marah itu menegur jangan sampai ngejebur got. Jadi salah nggak? Oh ya, kalau marah itu boleh lah, jangan sampai celaka kan. Tapi kalau ngasih narkoba, kita terima narkoba, kita salah. Nah, jadi kan bukan soal nerima atau enggak, bukan soal marahin atau enggak. Karena kita juga bilang, boleh marah nggak? Jangan sampai matahari terbenam, itu judulnya. Tuhan Yesus marah nggak? Marah, tapi Tuhan Yesus bukan marah-marah. Jadi mesti dibedain pada waktu kita menyatakan sesuatu yang benar, marah itu sesuatu yang boleh. Bahkan di Amsal disebutkan kalau perlu nyabet anak, sabet gitu, pakai rotan, mendidik anak. Jadi kita lihat ada hal yang keras kadang yang kita rasa, saya mau nggak akan anak saya sabet. Misalnya, ada yang sampai seperti itu.
Meskipun Alkitab tulis itu, memang kita bukan sengaja setiap proton pokoknya anak kita pernah catat jadi supaya cocok dengan Alkitab. Memang bukan. Tetapi statement-statement itu ada begitu banyak. Masalahnya supaya kita bijak bertindak, beranikah kita mengerjakan itu? Ada orang jahat sama kita, kita nggak balas, berani nggak? Ada orang nipu kita, kita nggak kesel, bisa nggak? Ada orang ngatain kita, kita diem, mungkin nggak? Ada orang fitnah kita, kita nggak jadi heboh, mau nggak? Nah itu sebetulnya itu. Waktu ada sesuatu dari luar masuk, sebuah kebutuhan orang lain ingin merusak kita, dan ada kemampuan kita untuk memenuhi itu. Kemampuan itu seperti Adam dan Hawa, dia terima tawarannya setan. Nah masalahnya kita pada waktu ada dapat sesuatu yang buruk, kita bisa nggak lawan itu dengan apa yang kita tahu. Itu yang pertama. Jadi statement ajaran apa sebetulnya di nama kita udah komplit, kita udah tahu. Waktu yang seperti gini juga kira-kira udah tahu lah mau ngomong apa. Betul. Tapi masalahnya kenapa kita gagal di dalam hidup ini? Kenapa kalau ini kita jadi sakit hati? Kenapa kalau kita tidak dihargai lalu jadi pikir ngapain saya jadi kerja-kerja capek? Kenapa mesti pikir gitu? Padahal Tuhan udah tulis di dalam ini apa Rasul Paulus. Bekerjalah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Tahu kita kalau melayani itu untuk Tuhan bukan untuk manusia, tapi pada waktu kita nggak dihargai orang lalu kenapa sakit hati? Nah itu kan lain lagi. Waktu kita udah kerja capek-capek lalu kita dikritik, dikoreksi, mesti ganti. Nggak suka kita. Bisa begitu. Nah ini kan nggak gampang. Oleh sebab itu perlu bagaimana kita melatih kedewasaan itu. Ini yang kedua. Bagaimana kita melatih itu? Berani terjun. Gak ada orang hebat tanpa latihan. Jam terbang tetap penting. Jam terbang bukan jam terbang sendiri, jam terbang bersama Roh Kudus. Tadi pagi saya dapat renungan tentang doa bersama Roh Kudus. Kita seringkali berdoa, tapi ada hal yang beban berat sampai kita nggak ngerti Tuhan, saya mesti doa seperti apa gitu. Tapi kita tahu pada waktu seperti demikian, Roh Kudus menolong kita melalui keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Bapa di surga. Nah, maukah kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus? Waktu persiapan sekolah minggu kemarin untuk kelas kecil tentang panggilan Abraham. Nah ini untuk minggu ini ya. Panggilan Abraham, saya bilang gimana untuk ngasih contoh ke anak-anak? Gimana supaya anak-anak itu memahami panggilan itu nggak gampang gitu? Pertama, Allah berfirman lalu kita nurut. Nggak gampang. Dulu nggak ada contohnya, tapi Abraham mau. Nah saya bilang mungkin ya kita punya ruangan yang gelap sekali begitu ya, lalu dikasih macam-macam, anak-anak bisa lihat begitu barangkali ya, tapi matiin yang gelap, tutup matanya pakai ikat, suruh jalan. Ambil apa? Tolong ambil senter. Di mana? Ya kamu cari. Oh, anak kecil kalau disuruh kayak gitu kira-kira mau cari di mana bu? Gitu kan? Ditaruh di mana? Mau lemari atau mana? Bisa pasti akan nanya itu. Nah kira-kira seperti itu kan Abraham dulu. Dia nggak tahu mau kemana, dibilangnya akan kutunjukkan. Itu kalau kita baca di kitab Kejadian ayat 1, 2, 3 itu semua bicara tentang akan. Tuhan akan menunjukkan tempat, akan membawa menjadi bangsa yang besar, akan menyertai semua, memberkati dan lain-lain, akan semua. Tapi Abraham percaya, makanya dia disebut bapak orang beriman. Gak gampang. Tapi kalau sekarang nih, anak-anak suruh gitu gimana? Nah, pada waktu gurunya pegang tangan dia, tuntun berjalan, dia yakin bahwa dia bisa sampai ke tempat center. Penyertaan Roh Kudus itulah yang penting. Nah kita seringkali dalam hidup ini kan memang terang, tapi sebetulnya gelap hidup kita. Makanya orang banyak senang kalau ada ramalan, ada cerita kira-kira bakal apa. Ada horoskop bilang 4 show ini bakal kaya raya nih di tahun ini. Oh, kita depan yang kayak gitu, show-nya cocok nih, saya juga. Di bawah mimpi seperti begitu kan bisa. Kenapa gelap? Karena di depan. Tuhan memang bilang akan Tuhan berikan penggenapan itu di akhir tentang keselamatan kita. Tapi sekarang ini kita berjalan di jalan yang kita nggak tahu.
Ada batu barangkali yang bisa membuat kita tersandung, ada got yang bisa bikin kita kejebur, ada banyak hal yang bisa merintangi kita untuk sampai ke tujuan. Kita seperti anak itu sebetulnya. Pasti kita bilang, Tuhan tolong pimpin saya, tuntun saya, biar saya tidak salah langkah. Itu kan doa kita. Tetapi maukah kita betul-betul dipimpin Roh Kudus, itu masalahnya kan? Lalu saat teduh doa aja nggak ada waktu. Nah, kapan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk berdoa misalnya? Kapan Tuhan pimpin kita untuk ngomongnya? Kalau kita baca firman juga enggak. Sudah Pak, sudah baca, sudah doa juga, tapi masih gelap. Ya nggak apa-apa. Ya memang hidup seperti kita harus melihat umat Tuhan. Abraham tahu dipanggilnya umur berapa? 75 tahun. Kapan Tuhan memberikan kepastian janji itu? 99 tahun dikasih tahunnya, umur 100 tahun baru punya anak, Ishak. Seperti langkah nggak? Sempat. Kapan? Umur 86. Dia punya anak tapi dari Hagar. Pikir-pikir sendiri. Seperti itu. Gelap nggak? Gelap jalannya Abraham sebetulnya. Coba tebak-tebak kira-kira Tuhan maunya apa ya? Istrinya bilang, udahlah, barangkali bukan dari aku tapi dari Hagar. Hagar hamil. Lalu baru tahu kalau itu keliru, gitu kan? Nah, tapi bagaimana Tuhan pimpin sampai terus? Bukan berarti kita nggak bisa salah langkah, tapi jam terbang itu penting. Dan berarti jam terbang itu perlu waktu. Kalau Abraham sendiri umur 75 sampai umur 100 tahun baru penggenapan janji itu 25 tahun. Artinya apa? Sepertiga dari umurnya pada waktu dia dipanggil. Yang perlu untuk berumuran dia. Contoh lah, misalnya ya, sebagian dari kita dipanggilnya waktu usia 17 tahun misalnya, atau 15 tahun lah biar gampang hitungnya. Berarti minimal pergumulan kita tuh bisa jadi 5 tahun tuh. Setelah Tuhan tuh nyatakan sesuatu kepada kita dan kita yakini, oh ya thank you Tuhan, Tuhan ingin saya betul-betul pelayanan full nih. Tapi Tuhan mana nih tanda-tandanya? Nggak ada sih. Bisa jadi 5 tahun. Tapi sekali lagi, itu bukan rumus matematik yang kalau itu pasti sepertiganya, bukan itu. Tapi maksud saya, ada waktu yang nggak tentu. Ada waktu yang barangkali panjang. Barangkali kita umur 15 tahun kemudian Tuhan baru jawab. Mungkin aja. Bisa jadi 20 tahun kemudian baru kita sadar, Tuhan thank you. Tuhan nyatakan ini setelah kita berapa kali melakukan kesalahan. Tapi masalahnya mau nggak kita dituntun seperti Abraham, menjadi Abraham? Maukah kita seperti Demetrius yang memberitakan yang benar? Atau kita bisa terprovokasi untuk menjadi seperti si Diotrephes ini? Diotrephes ini seperti itu, nggak mau ada pengaruh orang lain, jadi dia mau yang dia maju, ada kesombongan diri. Ya, dua hal ini minimal menjadi hal yang penting. Yang pertama, jangan bosan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kedua, beranilah kita melangkah. Kalau enggak, kita nggak akan pernah punya pengalaman bijak di dalam bertindak itu. Teknisnya gimana Pak? Oke, saya ingat-ingatin firman Tuhan, saya tahu, saya mau ikut. Lalu teknisnya bagaimana? Teknisnya, kata orang bilang, kalau mau marah, kamu diem, hitung sampai 100. Baru habis itu baru mau boleh marah. 1, 2, 3, dan keburu adem. Nah, pada waktu adem baru bisa mikir. Nah, seperti itu sebetulnya. Pengendalian emosi ternyata yang paling penting. Nggak gampang. Nah, kita tahu ada 4 temperamennya. Ada sanguin, melankolis, flegmatik, kolerik misalnya. Secara umum usia dibagi seperti demikian. Mana yang lebih dominan? Nah, biasanya memang kenapa orang tua itu cenderung lebih tenang, lebih itu. Karena kalau udah usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas tuh lebih jadi pragmatik. Bisa lebih dalam tanda kutip cuek. Bisa berpikir lebih panjang, sudah tahu pasti apa yang mau dikejar, yang mau dikerjakan, ya kerjakan aja. Orang mau katain apa nggak peduli. Bisa lebih tenang di dalam hidupnya. Tapi anak muda nggak demikian. Kebanyakan anak muda sanguin. Kenapa? Sedang cari jati diri, pengen terkenal, pengen tampil seperti itu. Salah nggak salah? Karena memang kita lagi mencari bagaimana sih potensi kita tergali. Nah, mau sanguin nanti ada saat waktu kita udah universitasan, kita menjadi lebih kolerik. Kenapa? Karena kita udah tahu kita mau ngapain. Jadi lebih berani tegas, berani lebih
itu seperti itu. Tapi nanti udah usia menikah menjadi lebih melankolis. Kenapa? Kita lebih mulai berbagi kasih dan lain-lain, menjadi kita lebih cengeng dalam tanda kutip. Nah ini juga mesti kita lihat. Jadi ada tahapan-tahapan di mana respon kita itu terhadap emosi itu lain-lain. Nah golongan muda mesti hati-hati karena sekarang ini paling meletup-letupnya emosi itu. Nah gimana kita kontrol itu? Salah satu cara ya hitung itu tadi. Kalau kita kadepin orang itu bisa nggak kita diem? Jangan nyaut. Ternyata nggak gampang, tetapi itu perlu. Itu teknis pertama. Teknis kedua, bukan hanya kita ngitung emosi, tapi kita berani untuk tetap berdiri di kebenaran, nggak kompromi. Kebenaran tidak dapat, bijak itu bukan berarti kita menuruti kehendak orang, bukan. Bijak itu bukan berarti kita siap kompromi. Kalau orang bilang bermusyawarah untuk mencapai mufakat, betul. Tapi sampai berapa jauh kita berani untuk tetap ada yang berdiri di kebenaran. Kalau kita tahu itu keliru, kita berani bilang enggak. Tapi cara ngomongnya bagaimana? Seringkali tidak jam itu, tidak hari itu. Oleh sebab itu, boleh nggak kita tunda, kita akan ketemu lagi untuk ini. Jadi negosiasi kadang seperti itu. Perlu ada kesiapan hati untuk berani menyampaikan, tetapi pada waktu yang tepat. Sebab firman Tuhan juga bilang, jangan kasih mutiara ke babi. Jadi bijaksana kita kalau kita sampaikan, maksudnya gini, Pak saya udah bijaksana, udah bener, saya nggak ambil keuntungan, saya nggak ada maksud jahat, nggak ada Pak. Tapi nggak pas kita ngomongnya. Orang lain semua lagi emosi dan kita ngomong dari gunanya. Jadi lebih baik seperti itu pun, situasi seperti itu kita ikut kalem dulu, tenang dulu. Kita ngomong apa aja jadi nggak berarti. Seperti itu. Jadi kita lihat Indonesia hebat. G20 mau dijadikan permainan di Indonesia, tapi Indonesia jago. Dia bilang kita hanya pemimpin sementara. Masa kita bikin keputusan, hebat sekali. Dan disampaikannya tepat, bukan pada waktu diwawancara. Ibu Sri Mulyani diwawancara di Amerika. Ini G20 nanti gimana orang pada mau boikot dan lain-lain, kamu gimana? Dia nggak jawab itu. Dia ceritain aja ini penting, ini untuk dunia bukan hanya Indonesia dan lain-lain. Udah. Coba dia kasih tahu, kami tetap menghubungi semua dan kami harap semua hadir karena ini untuk kepentingan dunia. Meskipun kita tahu ada yang sedang bertikai. Hebat. Pada waktu di forum internasionalnya dikasih tahu kami bukan pemimpin tetap, kami pengganti doang. Kalau kami bisa roba-roba, nanti setiap kali pemimpin itu semaunya aja roba. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan pusat? Wah, orang juga baru mulai. Sebab itu semua negara akhirnya mau duduk. Supaya nggak malu, cuma nutup aja pada waktu lawan negaranya lagi ngomong seolah-olah nggak dengar. Lucu aja, menurut saya benar-benar seperti anak kecil. Nah, tapi dari seperti gini kita bisa belajar. Bagaimana kita bertindak bijak? Pas waktunya, ngomong di forum yang tepat, ngomong tentang kebenaran. Gak ada orang yang bisa bantah. Jadi bukan, ya tolong ya, semua udah hadir dong. Ayolah, kompak lah, apa. Gak ada itu. Mau hadir, silakan please datang. Kita lagi ngomong dunia nih. Kita negara-negara yang dipercaya negara lain untuk kelola alam semesta ini, kira-kira begitu kan? Hebat, Indonesia hebat, memainkan peran politiknya hebat. Nah sebetulnya hidup kita mirip-mirip itu di dalam kondisi mikro. Mari kita menjadi agen-agen yang siap seperti itu. Bijak dalam bertindak, ya kita mau, tapi kita bisa nunggu waktu yang pas. Gak harus selalu. Tapi kalau Tuhan bilang sekarang harus, dia katakan. Udah dikasih pisau, Tuhan Yesus juru selamatmu, kamu berani sebut lagi, saya gorok kamu, berani nggak? Ya sebut aja, Tuhan Yesus juru selamatmu, gorok, ya udah, kita ketemu Tuhan. Menurut saya nih, kalau kita ngomong, ya udah maunya apa? Ya kamu nggak usah, ya udah, Tuhan saya ngomong sekali aja, enggak nih, ntar habis itu ini. Apa bedanya kita sama Petrus kan? Petrusnya udah bertobat. Oleh sebab itu, seperti itu pun kita berani. Nah jadi ukurannya begini Pak. Mari kita betul-betul dekat dengan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan pencerahan pada kita apa yang harus kita kerjakan, termasuk apa yang mau kita katakan kepada pihak musuh.
Percayalah, Tuhan menyertai kita itu hidup. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang di mana. Allah yang betul-betul menyertai kita. Firman-Nya udah lengkap diberikan. Tinggal apakah kita sungguh-sungguh mau taat pada Dia. Kesedihan barangkali akan datang di hidup kita, kesulitan, hal berat, hal yang tidak menyukakan. Tapi semua ini itu adalah batu-batu di kegelapan yang bisa menyambung kita. Kita tahu itu. Mari kita berubah seperti Petrus, menyerahkan diri betul-betul kepada Roh Kudus. Dan seperti yang kita baca tadi, contoh bagaimana kita mengabarkan Injil keliling. Orang boleh tolak enggak, tapi ajaran yang benar harus disampaikan. Ada prinsip yang harus kerjakan itu. Tapi di dalam teknis sehari-hari belajarlah. Kalau orang ngajarin hitung 100 ya ayo. Orang ngajarin bagaimana kita bersikap lebih dewasa, ayo. Karena itu hal umum kebenaran yang Tuhan juga ajarkan kepada kita. Tapi lepas dari itu semua, kita mau menjadi saksi Tuhan kawan. Maukah kita?